Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala bersabda di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-20, Bada'uzubillahi minasyaitonirrajim, mereka yang telah kamu berikan kitab akan mengenalnya sebagai nabi yang sebenarnya, dan mereka akan mengenalnya seolah-olah mereka mengenal atau seakan mereka mengenal anak-anak mereka. Tetapi mereka yang telah merugikan diri mereka sendiri ya, akan atau tidak akan pernah mempercayainya. Ya, jadi benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian yang Allah, sekarang ini kita telah sampai atau kita mulai memasuki surat Al-An'am. Ya. Surat Al-An'am ini surat Makkiyah. Jadi surat yang sebelumnya kita bahas, surat Al-Maidah, itu surat Madinah. Ya, jadi diturunkan sebelum Al-An'am ini sebelum hijrah. Kalau yang kita bahas sebelumnya Al-Maidah itu setelah hijrah. Dan telah kita pelajari bahwa surat Makkiyah itu sangat kental dengan akidah, ya, kepercayaan kepada Allah, kepada risalah Nabi, dan juga hari akhir. Sedangkan surat-surat Madinah yang kita bahas sebelumnya, ya, dari mulai Al-Baqarah sampai kemarin ini surat Al-Maidah, itu kental dengan syariah, ya, hukum-hukum Islam, yang karena kondisi di Madinah pada saat itu. Nah, di sini ayat yang tadi, ayat yang ke-20, itu topiknya mengenal Nabi, ya. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW memulai risalahnya di Mekah. Bagaimana cara memperkenalkan dirinya, ya. Tapi ternyata orang-orang di sana tidak mau mengenal, ya, terutama kaum Quraisy dan juga orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Nah, di sini disebutkan bahwasannya mereka itu mengenal Nabi Muhammad SAW seperti anak mereka sendiri, dan ini ada buktinya, ya. Jadi generalisir, ya, memang mereka tidak mengenal, tapi ada di antara mereka yang mengenal, ya. Dari kitab-kitab mereka, bukti yang pertama, pada saat Nabi Muhammad bahkan belum menjadi nabi, ada seorang rahib Bahira pada saat Nabi mengikuti pamannya untuk berdagang ke Syria, ya, pada saat anak-anak. Di situ Bahira mengenal Nabi, tanda-tanda kenabiannya, dan meminta paman Nabi untuk menjaganya, karena orang-orang akan membenci dia, katanya, jaga anak ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat Nabi menjadi atau menerima risalahnya, disebutkan pada saat Nabi shock, ya, sallallahu alaihi wasallam, kemudian istrinya Siti Khadijah membawa Nabi untuk menemui Waraqah ibn Nawfal. Waraqah ibn Nawfal itu seorang Hanif. Ada 4 orang Hanif, ya. Hanif itu orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka pure, ya. Dan itu sebetulnya ada 4 orang, ya. 2 orang di antara mereka sebetulnya orang Kristen, ya, Nasrani, yang pure, karena pada saat itu banyak sekali sekte-sekte agama Kristen, ya. Kemudian 2 orang lagi tidak mengambil agama Kristen. Salah satunya adalah Waraqah ibn Nawfal dari yang 2 itu, dan yang paling terkenal bagi kita 4 ini karena beliau adalah sepupu Khadijah radhiyallahu anha. Dan Waraqah ibn Nawfal ini mengenal, oh, inilah Nabi yang telah diberitakan oleh kitab-kitab sebelumnya, ya. Dan orang atau dia yang berbicara kepadamu itu adalah seorang malaikat namanya Namus, yaitu Jibril, ya, yang berbicara kepada Nabi. Iqra adalah Namus. Contoh satu lagi adalah Saman Al-Farisi, ya. Saman itu seorang penganut Majusi dari Persia, penyembah api. Dia tidak merasa comfortable dengan agama Majusi, kemudian dia mengambil ajaran agama Kristen Nestorian, ya. Kemudian dari kitab-kitab Nestorian beliau banyak belajar dari beberapa pendeta. Dia mengetahui bahwa akan turun Nabi di tanah Arab yang banyak tumbuh pohon kurma, yaitu Madinah. Dan dia qadarullah dibawa, ya, dari nasibnya itu sampai di Madinah sebagai budak Salman ini. Dan akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad
Muhammad SAW. Jadi kalau tidak ada berita-berita di kitab-kitab agama Nasrani mereka dan tanda-tandanya bahkan tempat akan turunnya Nabi tidak akan mungkin, ya. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik kajian kaki rahmati Allah, yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan sendiri. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.